Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Rifta. Apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Usman. Alhamdulillah sehat hari ini Pak Usman. Pak Usman gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita hari ini dipertemukan ya Pak Rifta dengan Yes. suasana yang penuh dengan kegembiraan, insya Allah. Oke Pak Rifta, Amin. sepertinya Pak Rifta ini kita akan apa namanya ya? Kita akan ngobrol. Ada waktu ya Pak Rifta. Siap. Jelas Oke. ada untuk Pak Usman. Oke. Siap. Oke, di sini waktu yang akan saya ini kepada Pak Rifta kan kaitannya dengan bukan tagihan sih Pak ya, dengan apa yang sudah dilakukan bukan, tapi saya ingin menggali lagi dengan apa yang dilakukan oleh Pak Rifta selama mungkin di kelas sebagai CGP dan sebagai guru lah terutama yang memang untuk pendidikan sepanjang hayat. Oke Pak Rifta, ada yang bisa saya bantu untuk mengembangkan mungkin kompetensi yang Pak Rifta bagian mana itu maksudnya Pak Rifta? Ya. Oke Pak Usman. Ketika ini Pak Usman, ketika coaching Pak Usman. Jadi coaching itu bagaimana saya sebagai coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang benar-benar bisa menggali potensi dari coaching. Nah, kemampuan ini yang masih sangat ingin saya kembangkan, Pak Usman, gitu. Oke, berarti dari apa yang Pak Rifta tadi sampaikan, bahwasanya potensi yang ingin dikembangkan Pak Rifta, saya coba konfirmasi yaitu mau meningkatkan kemampuan yang berbobot saat Pak Rifta mengcoaching ya Pak Rifta ya. Oke. Ya. Terus ini Pak proses apa yang proses saat proses mengcoaching itu apa yang ingin digali dari coaching tersebut Pak? Maksudnya dari saat itu yang mau digali dari si coach itu apa Pak? Yang ingin saya gali ya potensi dari coach untuk bisa mengidentifikasi masalah dia sendiri, kemudian menemukan solusinya sendiri, kemudian dia bisa membuat perencanaan dan juga nanti pelaksanaannya seperti apa gambaran dia kan gitu Pak Usman. Oke, berarti ya menggali potensi yang ada di coach, terus ada indikator identifikasi, terus kalau bisa disampaikan mungkin Pak Rifta penilaian yang mungkin atas keberhasilan nantinya Pak, mungkin bisa digambarkan Pak mungkin yang nanti indikator keberhasilan nanti kalau Pak Rifta itu. Jadi indikatornya kalau proses coaching saya itu berhasil Pak Usman, saya rasa ketika coach itu bisa benar-benar menemukan potensinya dan menemukan solusi untuk masalahnya, dan dia bisa punya perencanaan yang bagus dalam pelaksanaan rencananya, itu menurut saya kok berarti coaching saya berhasil itu Pak Lukman ya, Pak Usman ya. Oke, berarti itu ya. Oke Pak Rifta, bagus sekali. Jadi ada indikator nanti keberhasilan menurut Pak Rifta tadi, bahwasanya bisa berhasil mengcoach kepada teman sejawat lah paling nggak minimal ya Pak. Oke, silakan Pak. Mungkin bisa ini kepada Bu atau Pak teman sejawat yang Pak Rifta, boleh saya mengamatinya Pak dengan ruang waktunya Pak Rifta. Siap, Pak Usman, saya panggilkan teman saya dulu sebentar, nggih. Silahkan. Mohon di sini sambil diminum itu tehnya sama duriannya di Sudah kosong ini Pak. Ya. Bu Yeni. Iya Pak Rifta. Mohon ke ruangan saya sebentar, ada tamu juga di sini. Monggo. Baik Bapak, sebentar saya mengkondisikan kelas dulu sebentar ya Pak. Oke. Bisa saya ini Pak, Bu Yeni itu teman satu maksudnya seprofesi dalam ini kan Pak Rifta di SMP ya, mapel atau memang ya saya sama-sama ini ya Pak? Iya. Oke.
Betul. Bu Yeni itu teman kami di sekolah Pak Usman. Beliau mapel pendidikan agama. Kebetulan mungkin kemarin topik kami terkait coaching adalah budaya positif. Nanti kami praktekkan lagi ke Pak Usman. Nanti mohon untuk diamati lagi Pak Usman. Oke, Mbak Bu Yeni, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ripta. Waalaikumsalam Bu Yeni. Silakan duduk. Baik Pak, terima kasih. Ini Pak Usman, langsung saya mulai atau? Silakan. Monggo Ibu. Ya, monggo Pak Ripta. Terima kasih Pak Usman. Jadi Bu Yeni, kali ini kita kedatangan tamu Pak Usman. Pak Usman ini ingin menyupervisi. Beliau akan menyupervisi bagaimana proses coaching yang pernah kita lakukan, gitu ya. Jadi kita nanti ulangi lagi proses coachingnya, kemudian Pak Usman akan mengamati, gitu. Bisa Bu Yeni? Ya, insya Allah Bapak. Salam kenal Pak Usman. Saya Bu Yeni. Oh iya Ibu, baik. Monggo Ibu. Ya, baik. Oke Bu Yeni, kita mulai nggih. Bu Yeni, akhir-akhir ini kok saya lihat Bu Yeni seperti ada yang dipikirkan sedikit. Beberapa kali kita ngobrol Bu Yeni kurang mindfulness gitu ya. Adakah sesuatu yang dipikirkan Bu Yeni? Baik Pak Ripta, terima kasih ya Pak, hari ini kita diberikan waktu untuk bisa ngobrol seperti itu. Memang benar Pak, beberapa hari ini tuh saya merasa kayak apa ya, ada sedikit hal berat yang saya pikirkan gitu terkait kondisi di sekolah seperti itu. Kan kemarin Bapak untuk tahun ini Bapak juga mengetahui kalau tahun ini saya dapat amanah sebagai koordinator keagamaan ya Pak di sekolah ini ya gitu. Cuman memang kalau dari saya pribadi itu ini sudah masuk ke semester 2, tapi saya melihat progres pencapaian dari target yang kita tetapkan di awal, apalagi terkait dengan apa namanya Pak, untuk target-target keagamaan dan pembiasaan akhlak baik itu kemarin saya lihat itu untuk targetnya masih bisa dibilang rendah gitu ya Pak ya. Nah itu yang membuat saya itu menjadi agak sedikit berpikir keras gitu, padahal ini sudah dapat 1 semester gitu. Kira-kira gimana ya Pak Ripta ya? Oke, berarti terkait dengan target pembiasaan terkait dengan akhlak ini masih rendah capaiannya gitu. Apa yang diharapkan Bu Yeni dalam percakapan kita ini Bu Yeni? Sebenarnya dengan percakapan ini saya pengen apa ya Pak, yang pertama selain bisa sharing dengan Pak Ripta, saya juga pengen dapat apa ya seperti penguatan seperti itulah karena saya memang sudah memikirkan beberapa langkah ke depan gitu. Cuman memang saya butuh sharing dengan seseorang yang bisa menguatkan saya atau meyakinkan saya untuk menjalankan langkah-langkah tersebut. Seperti itu, Pak. Oh iya. Oke. Situasi seperti apa sih yang Bu Yeni harapkan terkait dengan pembiasaan-pembiasaan di sekolah kita? Baik Pak, kalau untuk situasi yang saya harapkan sebenarnya kalau di TK itu kan terkait dengan karakter itu memang mungkin kembali lagi ke ini ya, yang menjadi concern orang tua ketika awal memasukkan murid-muridnya di sini itu pastinya pengen pembentukan akhlaknya yang baik seperti itu. Nah, kemarin ketika saya sebagai koordinator keagamaan mengadakan supervisi di kelas-kelas itu, khususnya untuk pembiasaan akhlak yang baik, seperti misalnya mengucap salam secara otomatis, itu masih belum muncul gitu Pak di anak-anak seperti itu. Nah harapan saya sih ketika nanti di akhir tahun pelajaran itu atau anak-anak naik ke tingkat yang lebih tinggi, paling tidak hal sederhana sajalah, misalnya ketika bertemu orang lain itu mengucap salamnya itu sudah otomatis, sudah tidak perlu diingatkan lagi seperti itu Pak. Oke Bu Yeni. Nah menurut Bu Yeni dari harapan tadi Bu Yeni bahwa salam itu sudah menjadi apa ya tertanam gitu ya. Begitu ada yang mengucapkan salam, udah langsung otomatis anaknya itu membalas salam. Nah, kira-kira apa rencana Bu Yeni untuk mewujudkan ini? Sebenarnya kalau dari rencana yang sudah saya susun, kalau melalui pembiasaan kan memang sudah dilakukan setiap hari ya Pak ya gitu. Cuman memang kalau kemarin saya berdiskusi dengan beberapa bu guru kelas juga, itu sebenarnya kalau
di sekolah sih sudah Pak gitu. Cuman memang permasalahannya tuh ada ketidakkontinuitasan gitu. Misalnya kayak di sekolah sudah dibiasakan tapi di rumah tidak seperti itu. Padahal kan jamnya anak-anak itu lebih lama di rumah seperti itu ya Pak daripada di sekolah Iya. gitu. Nah, dari hasil diskusi dengan bu guru kelas kemarin tuh saya kok kepikiran ide ya kalau misalnya kita undang orang tua seperti itu Pak untuk misalnya sharing seperti itu, terus kita sampaikan juga mungkin nanti kita undang siapa ya, maksudnya mungkin siapalah yang bisa menyampaikan gitu terkait dengan entah itu mungkin psikolog atau mungkin bisa juga guru agama seperti itu ya yang bisa menyampaikan ke orang tua terkait dengan pembiasaan itu bahwa pembiasaan itu harus dilakukan secara kontinu baik itu di sekolah ataupun di rumah. Seperti itu, Pak. Bagus sekali Bu Yeni rencananya. Jadi bagaimana pembiasaan pengucapan salam itu bisa kontinu, bisa konsisten dimanapun baik di sekolah maupun di rumah gitu Bu Yeni ya. Iya benar Oke. Pak. Rencananya sudah sangat bagus Bu Yeni. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Yeni untuk melaksanakan hal tersebut? Sebenarnya ini karena sangkutannya seluruh sekolah gitu ya Pak. Nah, saya tuh sebenarnya Ya. membutuhkan bantuan dari banyak pihak juga gitu. Tentunya selain dari kalau untuk sampai program itu terlaksana, tentunya saya juga harus koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah terkait waktu, seperti itu ya. Kemudian untuk sosialisasi juga harapannya bisa bekerja sama dengan orang tua. Karena kan apalah artinya kalau kita bikin program tapi tidak ada minat dari orang tua untuk bisa hadir seperti itu, nanti juga nggak nyampe gitu kan Pak. Kemudian saya juga butuh bantuan dari bu guru kelas juga gitu untuk bisa membantu mensosialisasikan agenda itu. Seperti itu, Pak. Oke. Iya. Terima kasih Bu Yeni, sudah ada gambaran rencananya, siapa yang akan mendukung tadi disampaikan dari kepala sekolah, kemudian juga orang tua dan pihak lain yang bisa mendukung. Nah, kira-kira indikator dari tahapan rencana tadi yang ini sudah berhasil nih. Rencana saya sudah jalan ini sesuai dengan harapan itu apa indikator-indikatornya Bu Yeni? Kalau indikatornya karena memang ini program baru ya Pak ya, maksudnya baru saya usulkan seperti itu. Tentunya saya juga melihat dari ketercapaian misalnya ini nanti programnya saya sampaikan kepada kepala sekolah dan di ACC itu sudah merupakan sebuah keberhasilan menurut saya di step pertama. Kemudian nanti di step berikutnya mungkin kita akan berusaha untuk mencari siapa sih pematerinya gitu. Nah, kalau sekarang sih saya merasa masih baru karena ini baru rencana belum saya sampaikan ke kepala sekolah juga gitu. Jadi memang saya masih dalam tahap menyusun seperti itu ya Pak. Tapi nanti step by step-nya tetap ada ketika nanti sudah di ACC kepala sekolah itu tahap 1. Nanti ketika kita berhasil mencari pemateri yang tepat itu juga keberhasilan tahap kedua. Nanti berikutnya kita siapkan lagi untuk eventnya gitu. Kalau misalnya sudah terlaksana, nanti berarti itu keberhasilan tahap berikutnya. Nah, kalau misalnya nanti ternyata itu membawa pengaruh baik kepada orang tua dan anak-anak, seperti itu berarti itu level puncak keberhasilan dari program ini. Seperti itu, Pak. Iya, sudah ada 3 gambaran gitu Bu Yeni. 1, minimal di ACC dulu deh. Itu sudah tahapan yang jelas itu Bu Yeni ya, bahwa program saya berhasil nih. Tahap berikutnya adalah bagaimana kalau sudah di ACC dapat pemateri, kemudian eventnya terlaksana, dan puncaknya adalah pembiasaan anak ini terkait dengan pengucapan salam terwujud itu Bu Yeni ya. Oke Bu Yeni, kapan kira-kira ini akan dimulai dilaksanakan Bu Yeni? Karena memang sudah masih semester 2 ya, jadi namanya saya pengennya sih saya menyampaikan ini kepada kepala sekolah itu mungkin saya mulai di minggu depan ketika kepala sekolah sudah kembali seperti itu Pak dari tugas luarnya. Nah, nanti tentunya akan menyesuaikan itu ya Pak. Jadi nanti waktunya akan menyesuaikan dengan event-event yang memang sudah disusun sebelumnya. Kalau bisa sih paling lambat itu di bulan Maret gitu, Maret lah Pak, mungkin sebelum puasa gitu sudah terlaksana seperti itu Pak. Minggu depan, pas memang sebelum puasa Bu Yeni ya. Oke, semoga niat yang luar biasa baik ini dimudahkan oleh Allah sehingga benar-benar anak ini terbiasa
mengucapkan salam, membalas salam itu ya Bu Yeni. Oke, apa kesimpulan ngobrol kita siang ini Bu Yeni? Kesimpulan dari ngobrol ini luar biasa ya Pak. Saya merasa terima kasih sekali Pak Rita sudah meluangkan waktunya untuk saya. Dengan ngobrol ini saya merasa lebih yakin gitu karena program yang saya sampaikan tadi saya merasa dikuatkan seperti itu ya. Jadi tolok ukur saya juga semakin jelas, langkah saya juga ke depan semakin jelas gitu. Apa yang menjadi target kita di awal obrolan tadi juga alhamdulillah sudah bisa tercapai Pak Rita. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama Bu Yeni. Ketemu lagi lain waktu ya, semoga dimudahkan sekali lagi untuk pelaksanaan pencalonan-calonnya. Amin, Itu. amin. Terima kasih ya Pak Rita ya. Sama-sama Bu Yeni. Oke, demikian Pak Usman praktek saya dengan Bu Yeni. Terima kasih Bu Yeni sudah membantu saya praktek kembali terkait dengan coaching ini. Demikian Pak Usman. Mohon untuk sama-sama Pak. Ya. Iya Bu Yeni. Luar biasa Pak Rita dengan Bu Yeni atas menggali apa yang tadi Pak Rita sampaikan di awal, yaitu ingin menggali kompetensi meningkatkan kemampuan yang berbobot, diantaranya ya potensi bisa mengidentifikasi dan ada indikator keberhasilannya. Oke Pak Rita, ini ada bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Pak? Kalau menurut Pak Rita sendiri lah. Gimana Pak Osman? Saya masih lah, kayak umat balik kepada diri sendiri dulu. Mungkin ketika saya memberikan umpan balik saya belum begitu baik atau mungkin bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan belum benar-benar berpotensi nih, takutnya gitu Pak Usman ya. Jadi merasanya kayak sudah pas, tapi kemudian yang disampaikan Bu Yeni mungkin ya tadi baru sebatas sejauh mana saya menggali dengan pertanyaan saya. Mungkin dengan pertanyaan yang lebih bagus lagi tadi saya bisa menggali potensi Bu Yeni juga yang lebih wow dalam perencanaan dia, kemudian nanti dalam membuat indikator-indikator keberhasilan itu mungkin seharusnya saya bisa mampu lebih gitu Pak Usman ya. Gitu. Ya. Jadi karena mungkin ini aja ya Pak ya. Jadi dari apa yang tadi Pak Rita tadi ngobrol coaching asik, tapi saya jujur tadi Pak Rita tadi sudah pada intinya sudah mulai mengalir lah untuk bertanya tanpa ada panduan lah intinya. Bagus Pak. Terus ini Pak, apa yang membuat Bapak itu menilai dengan kemampuan tadi Pak kurang berbobot, kok menilai itu bahwasanya bisa sedemikian itu Pak? Karena mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, ya dari responnya Bu Yeni ya, mungkin kalau saya menggalinya lebih baik lagi, maka Bu Yeni juga akan semakin solusi yang beliau rencanakan itu akan jauh lebih baik lagi. Jadi apa yang dikeluarkan oleh Bu Yeni potensinya itu tergantung dari proses penggalian saya. Gitu Pak Usman. Oke, jadi lebih dalam, lebih wow tadi ya Pak ya. Harapannya seperti itu, tapi batas kemampuan saya hanya sampai di sini Pak Usman. Tapi saya menyaksikan tadi sudah mengalir bagus kok Pak. Nah, ini Pak, boleh saya menyampaikan Pak hasil dari pengamatan tadi. Saya mengamati tadi bahwasanya pada saat Pak Ripta, jadi di dalam mengidentifikasi pertanyaan tadi mungkin agak terlupakan. Dari semua program itu saya yakin di dalam program yang dipunyai Bu Yeni itu ada hambatan mungkin ya, hambatan yang mungkin bisa bisa muncul lah. Tapi sepertinya tadi Pak Ripta tidak menggali adakah hambatan. Jadi di situ apakah Bu Yeni mempunyai ada hambatan, terus tadi bentuk dukungan apa? Maksudnya dukungan apa yang mungkin bisa Bu Yeni tawarkan atau apalah. Jadi kan ini kan Bu Yeni akhirnya bisa menyampaikan bahwasanya tadi ada akses dari kepala sekolah, terus mendatangkan narasumber dan lain sebagainya. Terus ini Pak, satu lagi tadi dalam
karena ini kan sifatnya Bu Yeni punya program. Program itu kan harusnya berkelanjutan. Jadi di sana merefleksinya prosesnya berjenjang itu nanti paling tidaklah ada obrolan singkat dengan Pak Ripta, bertemu kontinuitas lah 2 minggu sekali, bagaimana progres perkembangannya. Terus itu kayaknya dalam hal lupa aja sepertinya Pak Ripta tadi tidak memasukkan untuk memang bagus, jadi targetnya bagus, sudah sebelum puasa sudah terrealisasi lah, tapi sudah ini itu Pak, itu sudah sesuai dengan yang kalau melihat daripada rujukan yang tadi ini. Terus Pak, tadi kan Pak Ripta arahnya kurang berbobot, mungkin Pak Ripta mungkin ada rencana Pak, rencana maksudnya setelah coach ini apa yang akan Pak Ripta lakukan untuk biar menambah untuk lebih meningkatkan kompetensi berbobotnya Pak, bisa bersharing Pak. Terima kasih Pak Usman, betul sekali Pak Usman. Tadi beberapa hal itu terlewat Pak Usman. Pertama, saya mohon izin menanggapi tadi catatan Pak Usman. Betul sekali bahwa saya lupa menanyakan kepada Bu Yeni apa tantangan beliau dalam melaksanakan program tersebut. Ketika mendapat tantangan, apa kira-kira dukungan yang diharapkan? Terima kasih Pak Usman. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya memang kemudian membuat saya itu bisa menggali potensi lebih jauh lagi. Nah, saya rasa ke depan saya perlu untuk praktek-praktek seperti ini dengan ada pengamat tentunya, ada dalam hal ini misalnya ada Pak Usman. Nah, lain waktu mungkin saya penting untuk misalnya ngajak guru sama-sama coaching siswa. Teman guru ini mengamati dulu deh. Dia mungkin sesekali memberikan komentar, tapi secara umum kami nanti sudah sepakat gitu ya. Tolong nanti amati coaching saya gimana dengan anak-anak. Nah, mungkin hal ini yang perlu saya coba latihkan gitu Pak Usman. Oke, berarti rencananya sudah kayaknya arahnya kepada yang lebih membiasakan gitu aja Pak ya. Betul Pak. Saya kira bentuk ininya mungkin bukan karena ya, rencana detailnya apa Pak? Maksudnya tadi bisa disampaikan Pak Ripta tadi menyampaikan kepada teman guru, kepada siswa, mungkin secara detailnya lebihnya Pak. Ya, untuk meningkatkan kompetensi ini satu, tadi saya sampaikan bahwa saya ingin latihan gitu ya, karena ini masalah skill Pak Usman. Skill itu kalau nggak dilatih nggak akan bisa gitu ya. Betul. Nah, mungkin selain latihan itu juga mungkin saya perlu menyimak proses-proses coaching. Banyak sekali sepertinya kemarin dari teman-teman tuh share terkait dengan rekaman proses coaching. Nah, mungkin saya perlu menyimak itu, kemudian juga nanti saya praktekkan bersama dengan anak-anak dan teman guru. Gitu Pak Asman. Oke, berarti detailnya udah rigid ya Pak ya. Jadi, nah ini ada satu Pak. Jadi rencana Pak, kapan rencana mungkin bisa terrealisasi waktunya untuk Pak Ripta lakukan? Yang pertama kalau terkait melihat rekaman proses coaching ya bisa saya lakukan secepatnya, seharusnya gitu Pak Usman ya. Dalam waktu dekat ini 1-2 hari ini saya minimal ya dapat 1-2 video yang bisa saya simak melalui YouTube atau mungkin melalui link-link yang diberikan oleh teman lain yang seprofesi gitu Pak Usman ya. Kemudian harapannya pekan depan sudah bisa lah latihan dengan anak-anak ini, mencoba untuk coaching dengan anak gitu Pak Asman. Jadi rencananya yang paling dekat mungkin bentuk dukungan Pak, yang bisa mungkin bentuk dukungan apa yang menurut Pak Ripta lah yang bisa supaya rencana itu bisa terrealisasi atau komitmen apa mungkin bisa terlaksana gitu. Yang pertama karena saya butuh pengawas, bukan pengawas, apa sih namanya? Semacam itu Pak Usman ya. Jadi membantu saya menilai. Iya. Gitu. Membantu saya untuk menilai bagaimana sih proses coaching saya. Nah, saya harus mencari teman yang memang sepemahaman dengan saya terkait dengan proses coaching. Seandainya belum sepenuhnya paham, saya mungkin bisa sharing ke beliau teman saya, atau mungkin Bu Yeni nanti pada saatnya
Bu Yeni kan pernah ikut kegiatan ini bersama dengan kita Pak Usman. Jadi nanti Ya. dalam prakteknya, ayo Bu Yeni tolong pantau saya latihan coaching dengan Bisa. anak gitu. By ini ya Pak ya, by Zoom atau by online lah, yang karena keterbatasan jarak mungkin bisa ya Pak ya. Ini. Iya. Oke lah kita. Oke, pokoknya apa yang Pak Ripta dengan Bu Yeni tadi coaching tentang budaya positif ini akan saya simpan Pak. Jadi dokumennya kita nanti saya yang penting prosesnya aja Pak. Nanti bagaimana nanti menuju prosesnya Pak Ripta yang targetnya waktunya tadi sekitar 1-2 minggu paling tidak, nanti kita ada ngobrol lah sedikit kita bagaimana progresnya dari Pak Ripta sendiri. Bisa ya Pak Ripta ya? Ya, jawab nanti dalam PI berikutnya Pak Usman. Saya nanti curhat lagi ya Pak Usman ya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Usman.